depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang hadir, Sobat UMKM. Di mana saja berada, saya lihat lumayan banyak dari berbagai daerah malam hari ini hadir. Malam hari ini spesial, kita buat satu pelatihan tentang bagaimana membuat proposal bisnis dan company profile. Ya, latar belakangnya karena baru-baru ini banyak sekali lembaga, kementerian, dan lain-lain membuat satu acara yang mensyaratkan teman-teman harus memiliki company profile dan juga proposal bisnis. Tapi di lain itu teman-teman, bahwa proposal bisnis ini banyak gunanya. Selain untuk memenuhi berbagai acara dari kementerian, juga untuk pengajuan kredit ke bank, untuk mencari investor, untuk pengajuan dana CSR ke BUMN. Karena setiap BUMN wajib menyalurkan dana hibah atau CSR sebesar 2% dari keuntungannya kepada masyarakat. Dan itu harus diajukan. Salah satu cara mengajukannya yaitu dengan membuat proposal bisnis. Di tempat masing-masing saya yakin pasti ada BUMN. Minimal bank BUMN pasti ada di tempat teman-teman. Proposal bisnis bisa digunakan untuk mengajukan dana CSR atau dana hibah. Ya. Oke, suara saya terdengar dengan baik, teman-teman. Tolong komentar di kolom chat Zoom. Kalau suara saya jelek, tolong dikasih tahu. Teman-teman semua, saya lihat di sini beberapa pengurus komunitas UMKM naik kelas juga hadir. Oke, thank you, bagus ya, clear soundnya. Oke, alhamdulillah hadir. Baik, malam hari ini selain kita nanti sharing, saya akan sharing tentang proposal bisnis dan company profile. Kita mulai program reseller nasional, ada 2 produk nanti akan saya tayangkan. Tadi sepintas videonya sudah saya tayangkan. Produk mie kelor dari Bali. Nah, ini hati-hati teman-teman kalau sudah makan mie kelor. Saya saja dari pertengahan tahun lalu sekali makan mie kelor ketagihan, bahaya nih. Saking enaknya, manfaatnya juga. Karena nggak terasa, saya merasakan sendiri makan mie kelor dari Bali. Pak Wayan di sini yang memproduksi sudah ada hadir bersama kita, dan Ketua Bali Pak Igede Arya juga hadir di sini. Saya merasakan sekali beda dengan mie yang ada selama ini. Selain itu, manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Saya nonton TV biasanya pakai kacamata untuk bisa baca teksnya. Tapi saya nggak tahu nih kenapa sekarang saya bisa baca TV tanpa kacamata. Nah, ini salah satu dampak dari mie kelor. Ya, saya yakin Pak Wayan akan menjelaskan nanti. Dan banyak sekali manfaat lainnya. Dan produk kedua, Boss Clean. Nah, ini produk untuk pembersih motor. Ya, gampang laku. Ya, kalau mie kelor tadi saya yakin gampang laku di berbagai daerah. Boss Clean juga. Produknya Mas Ari dari Bogor. Akan saya tayangkan juga nanti untuk program reseller. Teman-teman yang ingin menjadi reseller, menjual kembali untuk meningkatkan penjualan Anda, malam hari ini adalah peluang yang sangat bagus sekali. Baik, nanti juga secara bergilir yang ada di WA Group Reseller Nasional akan saya tanyakan kesiapan daripada produknya, paket resellernya, dan lain-lain. Ya, nanti akan saya wawancarai Pak Wayan dari Bali dan Mas Ari dari Bogor setelah nanti di tengah-tengah acara. Saya akan share materi kita pada malam hari ini. Teman-teman, jadi malam hari ini kita akan sharing, saya akan sharing tentang proposal bisnis dan company profile. Saya yakin teman-teman yang hadir malam hari ini, bahwa sejak kecil ya teman-teman, sejak bayi
kita itu dibentuk. Golden Age. Ya. Artinya masa-masa balita kita itu kita sudah dibentuk oleh orang tua kita. Mau jadi apa? Tidak ada yang namanya menjadi pelaku bisnis itu adalah bawaan dari lahir. Tapi semuanya dibentuk. Tergantung yang membentuk dan kita sendiri. Setelah kita makin cakap, makin dewasa, kita juga membentuk diri sendiri. Mau jadi apa kita? Saya juga yakin yang hadir di Zoom ini, cita-cita Anda masa kecil, mungkin sebagian besar tidak tercapai saat ini. Saya juga dulu waktu kecil, waktu ditanya, waktu balita, mau jadi apa, Ted? Nanti gedenya mau jadi pilot. Tapi kenyataannya saya hari ini, saya pernah sebagai karyawan perbankan, dan hari ini saya sebagai konsultan keuangan dan bisnis, saya punya usaha PT Putra Alim Perdana, dengan bisnisnya konsultan dan training center. Jadi saya membuka usaha bisnis UMKM saya adalah training center, memberikan pelatihan dan pengajaran kepada teman-teman perbankan, juga teman-teman yang lain yang membutuhkan. Juga sebagai seorang konsultan yang membantu perusahaan-perusahaan di dalam memanage bisnisnya. Nah, kita dibentuk waktu masih kecil, kita membentuk saat kita cakap. Cakap dalam hal ini ada yang mengatakan 17 tahun ke atas. Ada juga mengatakan setelah akil baligh kalau di Muslim ya, biasanya 12 tahun ke atas. Ada yang mengatakan 21 tahun ke atas. Bagaimana kita membentuk diri kita menjadi sesuatu nanti? Dan hari ini adalah hasil bentukan kita. Kita hari ini sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Jangan pernah kita menyesali lagi. Kita dibentuk, kita membentuk, dan hari ini kita sudah terbentuk semua. Ada yang terbentuk dengan bagus, ada yang terbentuk dengan masih kesulitan-kesulitan. Ada yang terbentuk dengan hal-hal positif, tapi hari ini mungkin banyak juga masih hal-hal yang negatif. Apakah bisa dirubah terbentuknya kita hari ini? Sangat bisa, teman-teman. Jangan pernah mengeluh. Ya, makanya saya selalu sharing ke teman-teman, jangan pernah mengeluh. Ubah. Kalau kita merasa hari ini sudah terbentuk dengan tidak baik, kita rubah ke cara-cara yang baik. Sangat bisa. Kita, prasangka kita kepada Tuhan, itu tergantung kita. Kalau kita prasangka Tuhan tidak adil, itu yang akan terjadi. Kalau kita berprasangka Tuhan itu tidak menolong kita, itu yang akan terjadi. Maka banyaklah minta sama Tuhan. Jangan minta dengan manusia. Kita berjuang, berusaha membentuk diri kita lebih baik agar UMKM Indonesia ini bangkit naik kelas, kita minta juga sama Tuhan. Nah, UMKM naik kelas atau komunitas UMKM naik kelas ingin sekali membantu menjadi bagian daripada terbentuknya UMKM baru di Indonesia. UMKM yang bangkit, UMKM dengan nuansa yang baru. Makanya kita selalu memberikan pembinaan yang teknis, yang praktis dengan bahasa-bahasa sederhana. Selama 1 tahun mentoring, kita lakukan, insya Allah, dan mohon doa ini dapat berlangsung dengan baik. Teman-teman semua, bahwa kita ada hari ini. Tentu setiap kita juga punya masa lalu, sejarah. Ya, masa lalu itu boleh dikatakan sejarah. Sejarah usaha Anda, dari awal Anda membentuk usaha, pasti ada perjalanannya. Naik, turun, seperti itu ya, masuk lubang lagi gitu ya. Naik lagi, turun lagi, masuk lubang lagi, dan itulah sejarah Anda. Anda bisa bercerita, Anda pasti tahu persis sejarah terbentuknya usaha Anda saat ini. Hari ini pasti kalau saya tanya gimana sih usaha Anda terbentuknya, Anda akan bercerita. Saya dulu Pak Teddy berhenti kerja, terus saya buka usaha modal 100.000, pasti semua bisa cerita. Kalau saya tanya sejarah usahanya, terbentuknya usaha. Dan hari ini malam hari ini kita ada di ruang Zoom ini, kita memikirkan sesuatu yang berbeda. Memikirkan suatu perubahan untuk masa depan, hari esok. Impian. Semua kita punya impian ya teman-teman. Semua kita punya impian yang bagus. Impian itu harus besar. Sejarah hari ini dan impian adalah hari esok. Penekanan ini saya sampaikan ke teman-teman sebelum kita masuk ke materi proposal bisnis ya, karena ini ada hubungannya nanti. Bahwa kita punya sejarah, kita bisa bercerita sejarah kita memikirkan hari ini apa yang akan dilakukan hari esok sebagai impian. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita keluar rumah nggak tahu arah,
Apa yang terjadi? Ayo chatting Zoom. Keluar rumah, jalan nggak tahu arah. Apa yang terjadi? Kira-kira? Bingung? Terus seperti orang ngelantur gitu ya. Apalagi nyasar ya. Masih nyasar lah, nggak ada arah ya, muter-muter. Ya, nyasar, muter-muter, bingung dan tersesat pasti. Bingung Pak, ya benar Bu Yani. Bingung pasti. Kita nggak tahu arahnya, kita nggak tahu kita ini tujuannya kemana. Maka mulai malam hari ini, cobalah teman-teman tetapkan tujuan kita. Jangan sampai kita tersesat. Ya Pak, tapi kami kan gimana mau punya tujuan Pak untuk kecukupan sehari-hari aja kurang. Justru itu. Orang-orang yang hari ini besar, mereka punya tujuan saat mereka kecil. Mereka punya impian saat mereka kecil. Jangan kita berpikir dari hari ke hari saja untuk memenuhi kebutuhan. Tapi berpikirlah besar bahwa kita punya tujuan. Ya. Bahwa tujuan itu adalah impian. Tadi, balik ke belakang tadi ya. Ada sejarah, ada hari ini, ada hari impian. Tujuan itu adalah impian Anda. Kalau Anda punya impian, contoh impiannya begini. Saya punya mimpi menjadi usaha besar dan terpercaya. Walaupun Anda hari ini usahanya mikro, tapi impian itu harus besar. Impian itu minimal 5 tahun. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun Anda tercapai impian itu. Tapi kan sulit Pak Teddy. Sulit kalau Anda pikir sulit. Teman-teman, jadi pikirkan hal yang positif. Gerakkan seluruh energi Anda untuk mencapai impian. Nah, saya pernah cerita, saya juga sebagai seorang dosen, saya sering cerita dengan mahasiswa saya. Saya tanyakan ke salah satu mahasiswa, apa impian kamu dari sisi materi yang kamu ingin miliki, yang hari ini mungkin tahun depan juga kamu sulit tercapai? Saya pengen punya Lamborghini, Pak. Wah, keren. Mahasiswa, ya, masih semester 2 waktu itu, pengen punya Lamborghini. Anda kerja deh? Iya, Pak. Gaji Anda berapa? 3 juta sebulan. Kira-kira masuk akal nggak gaji 3 juta sebulan punya Lamborghini? Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Yang penting impian itu besar. Terus saya tanya, apa statement Anda tentang Lamborghini? Pak, dengan muka saya yang pas-pasan ini, Pak, kalau saya punya Lamborghini, maka cewek-cewek akan dekat. Nah, ini kata mahasiswa saya ya. Saya sampaikan, adik-adik mahasiswa, itulah kenapa rakyat Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sulit mencapai impian. Karena apa? Dia sudah membayangkan betapa enaknya kalau impian itu tercapai, tanpa mencari cara untuk mencapai impian itu. Kendala kita ini mencari caranya, teman-teman. Wah, enak ya jadi usaha besar kayak apa ya, kayak Sinarmas, duitnya banyak, bisa beli rumah, beli helikopter. Kita sudah membayangkan betapa enaknya, tapi tidak tahu caranya untuk mencapai menjadi pengusaha besar. Hari ini teman-teman saya ngajak teman-teman untuk mencari tahu caranya, ya, bukan membayangkan betapa enaknya menjadi pengusaha besar. Caranya dulu. Kalau tadi menjadi usaha besar dan terpercaya adalah mimpi kita, maka kita harus lakukan dengan cara-caranya. Apa caranya? Usaha besar, meningkatkan penjualan 400 juta setahun, harus detail. Sampaikan itu detail. Ya, tapi Pak Teddy nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Asal teman-teman cari tahu caranya. Menjaga mutu produk. Nampaknya ini gampang bagi teman-teman, tapi harus disiplin, menjaga mutu. Memberikan pelayanan terbaik. Nah, ini juga masalah. Karena yang saya lihat di 170 WA group yang saya kelola, ya saya minta bantuan sebagian dengan Kang Asep ya, teman-teman. Kang Asep juga saya minta bantuan sebagai admin untuk share sesuatu, karena saya butuh juga bantuan beberapa teman-teman. Jadi, sebagian besar tidak memiliki cara-cara pelayanan yang terbaik. Bayangkan ada teman di grup share produk. Harga berapa? Dijawabnya singkat saja, 500. Enggak begitu caranya. Ya. Ada cara-cara pelayanan terbaik. Baik Bapak, harga 500 ribu per piece, tapi kalau Bapak ambilnya 10, maka ada diskon. Gimana kalau saya japri? Harus panjang dong penjelasannya. Jangan hanya singkat, seolah-olah ogah-ogahan menjawabnya. Menjaga integritas usaha, contohnya menjaga jumlah beratnya jangan sampai dikurangi, menjaga
harganya jangan sampai lebih tinggi, kita permainkan harganya, ya, menjaga ketepatan waktu pengiriman dan lain-lain. Itu berkaitan dengan integritas. Orang percaya sama kita, maka orang akan beli kembali. Melakukan promosi produk berkelanjutan, promosi itu terus-menerus. Tapi Pak Teddy kan bayar, banyak yang gratisan, media sosial juga gratisan, WA Group juga gratisan, teman-teman yang punya foto atau video yang ingin saya share, kirim ke saya udah tawarkan, gratis. Saya akan tayangkan di media sosialnya komunitas UMKM Neklas dan Kadin Indonesia. Dan juga saya tayangkan di 170 WA Group. Asal teman-teman ngomong dong, ya, sharing, jaga etika. Kemudian melakukan penjualan secara online. Nah, ini adalah bagian kecil dari cara-cara menjadi usaha besar. Kalau setiap tahun kita tercapai 400 juta, maka dalam 5 tahun kita sudah di atas 2 miliar. Berarti sudah masuk usaha menengah. Usaha kecil, dari mikro masuk usaha kecil. Dan berkelanjutan, kita terus tingkatkan. Untuk mencapai usaha besar, maka omset setahun harus di atas 15 miliar, di atas 50 miliar. Caranya. Oke. Tujuan adalah impian. Impian, satu contohnya adalah menjadi usaha besar. Dan ini yang dinamakan misi dan visi. Visi dan misi. Ya, balik lagi. Menjadi usaha besar dan terpercaya adalah visi, dan bagian 6 item ini adalah misi. Visi dan misi. Ini adalah bagian utama pembuatan proposal bisnis. Nyambung ya teman-teman? Nyambung nggak kira-kira? Oke. Saya akan pelan-pelan ya teman-teman. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Silakan raise hand yang mau nanya. Kalau belum jelas. Biar memahami dulu. Ada yang namanya misi dan visi. Ada yang namanya apa ya? Tadi membentuk diri dan lain-lain. Sebelum saya masuk ke proposal, sudah mulai masuk nih ke proposal. Oke, silakan kamu nanya ke chat Zoom ya. Saya lanjutkan. Visi dan misi. Visi ini adalah jangka panjang, teman. Impian tadi, jangka panjang, minimal 5 tahun. Apa impian kita 5 tahun ke depan? Nggak ngerti Pak tadi gimana caranya ya? Harus ada dong. Apa sih keinginan Anda? Apakah kita hanya begini-begini saja, besok usaha dagang, hasilkan duit untuk kebutuhan pokok, selesai besok lagi, begitu saja. Capek, membosankan. Anda harus punya impian, 5 tahun lagi saya punya ruko sendiri. Silakan saja. 5 tahun lagi saya akan punya cabang minimal 5. 5 tahun lagi saya akan ekspor. Itu impian. Semua itu adalah impian. Dan ini yang akan nanti kita ceritakan di proposal bisnis. Apa sih tujuan atau impian kita? Sehingga kita butuh investor, kita butuh modal bank, kita butuh apa lagi? Macam-macam. Kalau seandainya kita tidak bisa mengungkapkan misi kita atau visi kita tersebut, bagaimana bank akan setuju, tertarik dengan usaha Anda? Bagaimana investor akan membiayai usaha Anda? Bagaimana dana CSR, dana hibah akan diberikan oleh BUMN kepada Anda kalau Anda tidak punya impian? Untuk apa nih dana? Oh, dana ini untuk saya membuka cabang, untuk saya meningkatkan penjualan, dan lain-lain. Kalau misi adalah caranya. Cara mencapai impian tadi ya teman-teman. Misi adalah cara mencapai visi. Kalau visi kita itu tadi menjadi pengusaha besar, misi ini adalah cara-caranya. Nah, biasanya misi ini setiap setahun sekali. Visi ini adalah impian yang 5 tahun sekali. Misi ini setiap setahun sekali. Tahun ini saya akan meningkatkan penjualan 400 juta. Nanti setelah 5 tahun kan akan besar usaha saya. Ini ya. Oke. Neraca nanti ya. Dan cara menghitung indeks pencapaian untuk akumulasi. Saya lanjutkan. Bisnis. Bisnis itu sederhana ya teman-teman ya. Kira-kira apa sih bisnis itu? Yang teman-teman lakukan sehari-hari? Yang teman-teman lakukan sehari-hari kan berhubungan dengan yang namanya produksi. Kalau teman-teman produksi, kalau teman-teman reseller, teman-teman kan membeli bahan baku atau pakaian misalnya. Beli pakaian, jual pakaian. Kan memproduksi berarti membeli pakaian. Tapi kalau usaha bakso, artinya memproduksi bakso. Tidak lepas dari produksi dan pemasaran.
Dua hal ini tidak akan terlepas dalam suatu bisnis, mau ya produk atau jasa, barang ataupun jasa. Ya, tidak akan terlepas. Nah, dua ini akan ditunjang oleh yang namanya aspek ataupun umum dan legalitas. Berarti teman-teman harus punya izin-izin usaha yang lengkap, sertifikasi produknya, punya job list-nya atau pembagian tugas kalau teman-teman lakukan itu dengan beberapa orang karyawan, ya, punya sejarahnya usaha. Ya. Kemudian ada catatan keuangan atau administrasi keuangan. Nah, banyak para UMKM nggak ngerti berapa labanya, berapa keuntungan usahanya. Yang penting Pak, saya jualan, produksi jualan, dapat makan, dapat kebutuhan sehari-hari. Makanya akhirnya teman-teman tidak tahu kalau suatu ketika tiba-tiba uangnya habis dan usahanya bangkrut karena tidak ada catatan. Catatan keuangan, administrasi keuangan sangat. 4 hal ini adalah yang harus teman-teman lakukan di dalam membuat proposal bisnis. Harus memahami. Saya yakin teman-teman mungkin agak kurang paham masalah keuangan. Pelan-pelan, saya sudah berapa kali di YouTube channel, 30 menit Anda bisa buat laporan keuangan. Coba buka YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas. Itu saya tayangkan tahun lalu, alhamdulillah 90% yang hadir dan mengikuti 30 menit mengerti buat laporan keuangan, sangat mengerti dan langsung buat laporan keuangan malam hari itu. Ya, karena saya lakukan malam. Nah, 4 hal dari lingkup bisnis, tentu semuanya memiliki resiko. Wah, jadi kok nakut-nakutin ada resiko. Iya, teman-teman harus pikirkan. Jangan hanya kita berbisnis tanpa kita tahu resikonya apa. Teman-teman berjualan kepada tetangga dihutangin, itu kan resiko. Teman-teman memproduksi terlalu banyak, itu pun resiko. Teman-teman kurang izin usahanya, itu pun resikonya ada. Teman-teman tidak taruh uangnya di bank, itu pun resiko. Ya. Semua aspek, ya, 4 hal ini punya resiko bisnis. Maka teman-teman harus membuka wawasan. Apa sih resiko usaha saya? Saya jual bakso nih Pak, tadi kira-kira apa resikonya? Kalau produksi baksonya kebanyakan, nggak laku. Rusak baksonya, resiko nggak? Resiko. Ya. Kalau jualan baksonya di tempat yang dilarang, resiko. Kalau jualan bakso tidak ada catatannya, resiko Anda rugi atau untung. Kalau baksonya tidak ada sertifikasi halal misalkan, resiko nggak? Resiko. Maka malam hari ini saya ngajak teman-teman coba aplikasikan 4 aspek bisnis ini dan lihat resiko yang akan terjadi atau yang sudah terjadi selama ini. Ya. Kalau itu ada, maka perbaikilah mulai malam hari ini. Jangan sampai resiko itu semakin membesar. Oke, proposal bisnis. Mulai kita masuk. Bahwa di proposal bisnis yang akan teman-teman buat nanti, ya, itu terdiri setidaknya 10 tahapan, 10 item yang disampaikan. Kayak kita kalau zaman kuliah, kalau yang kuliahan itu buat tesis ya, ada 10 langkah. Anda sampaikan latar belakang pembuatan proposal. Latar belakang itu lebih kurang, kenapa sih proposal ini saya buat? Ya, kenapa? Untuk apa? Salah satu contohnya misalkan, saya membuat proposal ini untuk mengajukan dana CSR, dana hibah ke BUMN. Silakan saja. Saya mengajukan proposal ini untuk mengajukan kredit ke bank, kredit kur. Silakan saja, sampaikan di latar belakang. Ya, nanti saya akan contohkan. Ada yang namanya poin 2, visi dan misi. Tadi sudah saya jelaskan visi dan misi. Ya. Di latar belakang tadi, apa alasan pembuatan proposal, visi dan misi. Yang keempat, aspek umum dan legalitas. Visi dan misi cukup jelas ya tadi teman-teman ya. Visi ini jangka 5 tahun, impian kita 5 tahun ke depan, usaha kita nih pengennya gimana? Pengen jadi usaha besar, pengen buat cabang, pengen punya aset ruko sendiri, ya, pengen punya peralatan yang lengkap, ya, apalagi. Silakan saja, impian Anda harus besar. Dan caranya tuangkan kepada misi. Di misi Anda cari tahu caranya. Pengen buka cabang, berarti Anda harus mengumpulkan dana, membeli aset kantor, ataupun ruko, ataupun kios, ataupun lapak untuk membuka cabang baru. Aspek umum dan legalitas. Di poin 4, teman-teman menceritakan sejarah usaha. Tadi balik lagi dari awal ya, ada nama sejarah. Teman-teman pasti tahu dong dari buka awal usahanya, sejarahnya gimana sih? Usaha ini saya buka 5 tahun yang lalu, tepatnya bulan Juni tahun 2000.
bahkan 2017 misal. Dengan produknya bla 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 bla, usaha ini saya kelola bersama 2 orang karyawan, ceritakan tentang sejarah usahanya. Kemudian usaha ini didukung dengan legalitas atau izin usaha antara lain NIB, NPWP, sebutkan legalitasnya. Ya, nanti saya akan bahas satu persatu. Aspek pemasaran, penjualan. Kalau yang berkaitan dengan pemasaran atau penjualan berarti kita menjual produk kepada siapa? Pelanggan. Berarti ada aspek pelanggan. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Aspek produksi, aspek keuangan, model bisnis kanvas. Wah, ini apa nih Pak? Tadi nggak ngerti ini apa nih model bisnis kanvas. Nanti saya jelaskan nih teman-teman. Apa itu model bisnis kanvas? Dan 9 aspek resiko tadi sekilas sudah saya jelaskan. Ada 4 aspek bisnis yang semuanya memiliki resiko. Dan bagian penutup. Ini tadi visi menjadi usaha besar. Misalkan alasannya tadi ini ya, alasan latar belakang ini permintaan meningkat. Kita butuh kredit karena permintaan produk kita meningkat. Kita mengajukan dana CSR karena butuh kapasitas, butuh beli mesin karena kapasitas mesinnya sekarang sudah mentok, nggak bisa nambah lagi. Ya, kita ngajukan misalkan bantuan kepada pemerintah untuk membuka cabang baru dan lain-lain. Ini visi menjadi usaha besar dan misi seperti yang tadi ya, meningkatkan penjualan 400 juta. Ini cara-cara untuk mencapai visi. Oke, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Putus-putus suara saya. Suara saya nggak jelas. Jadi, yang lain gimana nih suara saya? Kalau melihat era sekarang, terlalu banyak digitalisasi, tidak seperti tempo dulu. Bagaimana cara dan trik supaya proposal bisnis bisa kekinian, bagusnya bentuknya seperti apa? Oke, bentuk ya, dan supaya dikaitkan dengan digitalisasi. Tolong Pak, yang terakhir ditayang ulang. Pemakaran barusan daging semua. Masa sih daging? Oke, yang terakhir ya, tayang yang terakhir. Yang ini ya. Oke, ini proposal bisnis. Yang ada di proposal bisnis nanti ada setidaknya 10 aspek ini, 10 hal ini. Kalau teman-teman mau nambahkan silakan saja, tapi saya sarankan 10 ini sudah cukup. Kalau dilihat di Google ya, teman-teman sering-sering search Google lah ya. Contoh proposal bisnis. Saya yakin aspek-aspek ini bahasanya berbeda. Kenapa saya bahasakan poin 4 dan poin 7 ini seperti ini? Karena saya mantan perbankan, orang-orang perbankan biasanya membuat proposal bisnis dari yang disoroti seperti ini. Jadi kalau teman-teman membuat proposal bisnis seperti ini sudah nyambung dengan kawan-kawan perbankan kalau buat untuk pengajuan kredit ke bank. Jadi sudah sangat gampang bagi teman-teman perbankan, wah ini bagus nih, tinggal dia copy paste. Ya. Oke. Berikutnya, nah ini satu persatu saya sampaikan ya, yang aspek tadi ya. Yang aspek ini ya, 4 sampai dengan 7. Dan nanti ada model bisnis kanvas. Aspek umum dan legalitas. Pertama, ya teman-teman tertipkan di proposal bisnis itu sejarah usaha. Detail. Ya, dari awal membentuk usaha, produknya apa, kantor dan alamatnya di mana, bagaimana perjalanan usahanya, dan lain-lain. Itu sejarah. Ya. Ceritakan hal-hal yang positif. Kalau kita mengajukan sesuatu, jangan ceritakan hal negatif. Usaha kami 2 tahun setelah buka bangkrut. Nah, jangan. Walaupun ada. Ini kan untuk proposal bisnis ya, teman-teman. Jangan ceritakan hal yang negatifnya. Walaupun kenyataannya ada. Di dalam proposal bisnis, kalau ingin mengajukan sesuatu, jangan ceritakan hal yang negatif. Ceritakanlah hal positif. Kami pernah mendapatkan orderan sampai 100 juta sehari. Nah, itu bagus, ceritakan. Kami pernah bangkrut, ditipu. Wah, jangan diceritakan. Ya, walaupun ada. Kemudian sampaikan jenis produk. Bisa saja produk teman-teman ada varian, beberapa varian, dan lain-lain. Ceritakan keunggulan masing-masing varian dan lain-lain. Bagian organisasi. Kalau teman-teman bisnisnya ada karyawan, buatkan bagannya. Direktur utamanya siapa, Anda sendiri. Bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran. Buatkan bagannya. Legalitas usaha sebutkan. Legalitas usaha yang dimiliki antara lain NPWP, NEB, sertifikasi apa, sebutkan semuanya yang
teman-teman miliki. Nanti dilampirkan semua itu ya, di dalam proposal bisnis, lampirkan semua legalitasnya. Dan analisis SWOT. Wah, ini apa nih Pak tadi, analisis SWOT. Nih, saya jelaskan sekilas ya teman-teman, apa itu analisis SWOT. Nih, analisis SWOT. SWOT, S, merah S, strength atau kekuatan. Weakness atau kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, keancaman atau hambatan atau tantangan. Ya. Strength, weakness, kekuatan dan kelemahan ini Anda sorot dari faktor internal, artinya dari diri Anda sebagai pelaku usaha, dari usaha Anda sendiri. Kalau peluang dan ancaman atau tantangan, faktor eksternal, artinya dari luar usaha Anda, faktor orang luar. Contohnya, apa kekuatan usaha Anda? Kekuatan usaha kami memproduksi produk dengan kualitas terbaik. Atau produk kami sudah memiliki sertifikasi halal sehingga terjamin. Itu kekuatan. Misalkan lokasi usaha kami cukup strategis, itu juga kekuatan. Ya. Produk kami sudah punya nama, punya brand, itu juga kekuatan. Apalagi kira-kira teman-teman? Yuk, share di chat Zoom apa kekuatan masing-masing produk Anda atau usaha Anda. Apa kekuatannya? Sekalian promosi ya, promosi usaha Anda. Ya, Mbak Anggun, dalam membuat proposal perlukah melakukan foto produk? Perlu sekali, ya, sangat perlu sekali. Nanti tapi lebih bagus, lebih banyak di company profile ya. Ini proposal bisnis dulu boleh, silakan sampaikan foto produknya. Apa kelemahan Anda? Nah, ini juga suatu hal yang harus diplomatis di dalam mengisinya, kelemahannya. Jangan kita benar-benar menyampaikan kelemahan yang menghancurkan proposal bisnis kita. Misalkan, kelemahan usaha kami kurang modal. Kelemahan nggak? Kelemahan. Tapi justru diplomatis, karena kita lagi ngajuin kredit. Ya. Justru itulah kelemahan kami mohonkan kepada bank. Kami mohonkan dana CSR atau hibah. Ya. Kelemahannya kurang modal. Misalkan. Kelemahannya misalkan tidak memiliki peralatan yang bagus. Ya, apalagi kelemahannya tidak memiliki tempat usaha yang strategis. Itu kelemahan. Kekuatan tadi sudah saya sampaikan, kelemahan juga saya sampaikan. Oke, kalau ada pertanyaan dua hal ini silakan. Nah, punya haki boleh. Yang jadi kekuatan saya masuk makan terasa mau diangkat internasional, kelemahan kurang alat modal ya bagus. Proposal dengan studi kelayakan sama nggak Pak? Mirip, tapi studi kelayakan lebih kepada semacam survei, analisis dan kajiannya lebih dalam lagi ya. Ya sudah dihalalkan. Produk tahan lama dan rasa tetap terjaga, bagus. Itu kekuatan. Produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan, ya sesuai spek yang diinginkan, itu bagus. Apalagi produk tas handmade kami bisa request warna, motif, dan model. Ya, kekuatan bisa sesuai pesanan. Wah, keren. Teman-teman sudah banyak punya kekuatan masing-masing. Ya. Nah, menurut Pak tadi melakukan pinjaman bank, apakah ada unsur ribanya? Malam ini kita nggak bahas riba atau tidak ya teman-teman. Karena kita netral saja ya teman-teman. Ya, jangan dari sudut yang berbeda ya. Saya netral saja. Saya tidak bahas riba atau tidaknya. Karena ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan juga tidak. Oke. Bukan berarti saya tidak mau menanggapi. Terbuat dari buah segar dan bumbu rempah dari alami tanpa bahan pengawet, itu kekuatan. Oke, sekarang peluang dan tantangan eksternal, artinya bukan di usahanya kita, bukan diri kita. Peluang dan tantangan. Misalkan permintaan bakso di daerah Bogor sangat banyak. Nah, itu kan permintaan di daerah, artinya orang luar. Atau misalkan pandemi COVID-19 membuat peluang usaha masker permintaannya cukup besar. Nah, itu ya. Atau misalkan pesaing di kota Bekasi cukup sedikit dalam usaha, misalkan keripik singkong, misalkan. Itu peluang bahwa kita bisa masuk usaha itu karena pesaingnya sedikit. Karena permintaannya banyak. Karena kondisi tertentu. Ya. Regulasi pemerintah membantu UMKM untuk mendapatkan proyek BUMN.
itu juga peluang. Nah, tantangan atau hambatannya macam-macam. Ya, sekarang menjadi peluang Anda ingin meningkatkan usaha, apa sih peluang yang dimiliki, yang Anda dapatkan, yang Anda rasakan misalkan. Oh, peluang ekspor, silakan saja. Ya, nanti materi saya share ya, teman-teman. Tenang aja. Nanti Kang Asep yang akan share ya. Pak, saya mau mulai usaha lagi, tapi itu bentuk dengan modal. Caranya Pak agar bisa dapat bantuan dari pihak bank, karena selama ini belum pernah merger dengan bank. Ya, jangan merger dong dengan bank, minta bantuan aja. Oke, nanti akan saya jawab bagaimana sih peluang usaha tanpa modal dan bagaimana cara mendapatkan modal. Proposal bisnis cara satu untuk mendapatkan modal. Ancaman atau tantangan. Misalkan ancamannya, pesaingnya banyak, itu ancaman teman-teman. Anda jualan misalkan empek-empek di Kota Palembang, wah itu pesaingnya banyak. Ya, di setiap RT ada orang jualan empek-empek di Kota Palembang. Tapi kalau Anda jualan empek-empek di Kota Bogor, mungkin sesuatu yang berbeda. Ya, ancaman salah satunya pesaingnya banyak. Bisa jadi bahan bakunya susah, ancaman dan macam-macam ancaman atau hambatan atau tantangan. Ya, analisis SWOT. Nah, balik lagi ke tadi ya, sejarah analisis SWOT, aspek umum dan legalitas. Sampaikan di sini apa kekuatan usaha Anda, apa kelemahan usaha Anda, apa peluang usaha Anda, apa hambatan usaha Anda. Ya, sampaikan semua di aspek umum dan legalitas. Oke, clear ya aspek umum dan legalitas. Saya masuk ke aspek pemasaran. Pak, maaf boleh contoh proposal Pak supaya kami lebih memahami. Oke, nanti saya akan kasih link contoh ya sebentar lagi. Saya jelaskan dulu. Nanti saya akan kasih link contoh proposal. Walaupun agak berbeda dengan apa saya tayangkan, setidaknya teman-teman bisa memaknai. Karena yang saya buat ini adalah proposal versinya teman-teman perbankan. Supaya nyambung. Kalau teman-teman ngajin kredit, wah udah nyambung dengan bank. Karena pengalaman saya 17 tahun di Bank BUMN. Kelemahan atau hambatan apakah ada kaitan? Bisa jadi. Kelemahan kita justru karena kita tidak bisa menyikapi persaingan. Karena pesaingnya banyak, hambatan tadi, justru itu menjadi kelemahan kita. Bisa jadi. Ya. Aspek pemasaran. Kalau bicara pemasaran, berarti kita bicaranya tentang penjualan. Kita bicaranya kepada pelanggan. Pelanggannya bagaimana dulu? Kita bicaranya strateginya, dan kita bicara sumber daya yang mendukung. Ya. Penjualan. Penjualan 2 tahun ke belakang harus Anda tayangkan di sini. Tahun 2019 penjualan saya 100 juta. Tahun 2020 penjualan saya tahun 2020 penjualan saya 100 juta. Tahun 2021 penjualan saya 120 juta. Tahun 2022 ini di akhir tahun nanti saya yakin akan berjualan 200 juta misalnya. Silakan saja atau 400 juta. Tayangkan ini ya penjualan Anda 2 tahun ke belakang dan target Anda atau proyeksi Anda sampai dengan akhir tahun 2022. Sampaikan juga target pasar. Target pasar itu macam-macam berdasarkan segmentasi, berdasarkan area. Misalkan Anda yang berjualan di Kota Bogor, maka target pasar Anda misalkan khusus Kota Bogor, oke, areanya. Atau khusus Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Hanya kecamatan saja misalnya. Target pasar. Apalagi yang kita perkecil lagi, target pasar kita, segmentasinya. Apakah produk Anda untuk kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah? Atau segmentasi berdasarkan gender, jenis kelamin. Apakah target Anda khusus untuk ibu-ibu atau khusus bapak-bapak atau dua-duanya bisa? Apakah target pasar Anda itu adalah anak-anak atau orang dewasa atau semua bisa? Ya, target pasar. Selama ini Anda kan nggak ada arah nih target saya nih siapa sih pembeli? Bisa jadi seperti itu. Setelah Anda ketahui bahwa target pasar saya, ya saya jualan hijab, target pasar saya kan wanita. Apa laki-laki nggak beli? Mungkin juga beli kok untuk anaknya yang perempuan atau istrinya, tapi kan paling banyak yang beli hijab itu kan ibu-ibu atau perempuan. Maka target pasar Anda itu adalah wanita. Kalau mainan, ya target Anda kan anak-anak. Apakah orang tua nggak beli? Bisa jadi orang tuanya beli anaknya mainan kok. Tapi target utama Anda adalah anak-anak. Tetapkan target pasar Anda. Baru tetapkan strategi penjualan. Contoh misalkan strategi penjualan, saya berjualan secara online melalui e-commerce atau melalui media sosial atau melalui WA dan lain-lain. Penjualan dilakukan dengan tempo untuk orang-orang yang sudah kenal baik
tempo 1 bulan, tempo 2 minggu misalkan, atau tempo potong gaji untuk karyawan. Apalagi strategi? Anda ceritakan strategi yang akan Anda lakukan, baik masa lalu maupun yang untuk akan datang atau proyeksi. Anda harus punya strategi, bagaimana strategi promosinya, strategi penjualan online-nya, penjualan offline-nya, ya, bagaimana cara berjualannya, apa bisa semuanya tunai, ya, pokoknya orang beli bayar tunai cash, apakah boleh dihutangin orang itu, ya, untuk orang-orang tertentu, jangan orang baru kenal dihutangin, ya, bangkrut kita nggak bayar lagi dia. Ceritakan juga di sini sumber daya pendukung yang dimiliki, sumber daya. Bisa jadi peralatan untuk mengantarkan produk yang dipesan. Anda sudah terhubung dengan channel misalkan ojek online, ya, untuk nganterin barang. Anda terhubung dengan misalkan ekspedisi untuk nganterin barang. Tenaga kerja ataupun Anda sendiri kompetensinya bagus dalam layanan, ya, memberikan layanan kepada pelanggan. Apalagi peralatan misalkan komputer, ya, peralatan untuk mendukung cetak mencetak, peralatan untuk mendukung distribusi barang itu harus dimiliki. Misalkan Anda miliki, ceritakan semua sumber daya yang Anda miliki di aspek pemasaran. Oke. Berikutnya aspek produksi. Kalau aspek pemasaran kita berhubungan dengan pelanggan atau pembeli, kalau aspek produksi kita berhubungan dengan supplier, mitra kita. Dua-duanya orang penting loh. Mitra supplier, mitra pelanggan. Dua-duanya orang penting di dalam bisnis kita. Harus dijaga dua-duanya hubungan. Tapi perbanyak, pelanggan kita perbanyak, supplier kita juga perbanyak. Ya, semuanya diperbanyak. Di aspek produksi, kita ceritakan bagaimana sih proses pembuatan bakso. Daging ditumbuk, kemudian dicampur terigu, bla bla bla. Anda ceritakan alur proses produksi usaha Anda dalam proposal ini. Diceritakan alur proses produksinya. Dan ini juga termasuk kapasitasnya. Artinya, memproduksi bakso 3 kg butuh waktu 1 jam. Satu hari saya kerja 10 jam. Berarti satu hari saya memproduksi bakso 30 kg. Misal ya, sampaikan dari alurnya sampai dengan jumlah yang didapatkan kapasitas Anda, kemampuan Anda saat itu. 30 kg sehari, sementara permintaan 100 kg. Maka Anda butuh peralatan. Justru itu Anda butuh kredit untuk membeli peralatan. Ya. Jadi Anda ceritakan semua aspek ini yang menunjang tujuan proposal Anda untuk dapatkan CSR, untuk kredit, mencari investor. Gitu ya teman-teman. Sumber daya pendukung, peralatan, mesin, apalagi yang Anda miliki. Apakah mesinnya disebutkan, mesin ini baru, mesin ini sudah tua, harus diganti, ya. Diceritakan semua tentang sumber daya yang mendukung produksi tadi. Strategi pembelian bahan baku, apakah Anda beli bahan baku kepada mitra supplier tadi hutang, ataukah tunai, atau bagaimana? Ataukah sistem konsinyasi atau sharing? Pokoknya nanti produk Anda produksi, Anda laku baru bayar. Dan Anda ceritakan tentang kualitas produk. Tentang produk saya, produk kami, misalkan keripik singkong tanpa bahan pengawet, sehingga tahan lama, apa ya, pokoknya ceritakanlah tentang kualitas produk Anda. Oke. Dan aspek yang terakhir adalah aspek keuangan. Nah, di sini nih banyak yang mentok nih, karena hasil survei komunitas UMKM naik kelas, lebih dari 75% teman-teman UMKM nggak bisa buat laporan keuangan. Gimana tuh Pak Jadi? Ya tadi saya bilang, ayolah, satu ketika saya akan ulangi lagi bagaimana tata cara membuat laporan keuangan. 30 menit Anda bisa. By Zoom saja. Anda siapkan kertas, siapkan pena, saya sharing, saya yakin 30 menit teman-teman bisa membuat laporan keuangan. Next ya teman-teman, saya akan berikan pelatihan khusus tentang laporan keuangan. Kalau buru-buru, tonton video YouTube Komunitas UMKM Naik Kelas, cari judulnya 30 menit membuat laporan keuangan. Insya Allah, siapkan pena dan kertas, dan teman-teman bisa mengikutinya. Ya. Kemudian transaksi keuangan di bank. Biasanya kalau ngajin ke bank kan dia minta rekening koran, ya, rekening tabungan minimal 6 bulan atau 1 tahun. Nah, transaksi ini usahakanlah setiap transaksi bisnis kita masukkan dulu uangnya ke bank, baru tarik lagi. Jauh Pak tadi kan Indomaret, Alfamart bisa terima tabungan, store, narik juga bisa, store juga bisa. Jangan ada alasan teman-teman. Semua transaksi kita usahakan di bank. Supaya apa? Supaya terdata, untuk diri kita juga terdata. Kalau kita ngajuin kredit ke bank, bank juga ngelihat, oh iya ya,
benar nih penjualannya 300 juta sehari, ini transaksinya 300 juta sehari. Dari situ teman-teman terbangkan melihat. Kalau proposalnya untuk kajian kredit. Oke. Ada yang ingin bertanya nggak kira-kira? Teman-teman. Ya, Bu Celpin, silakan Bu Celpin. Bu Celpin atau Pak Celpin nih? Oppo A39 mau nanya, Rasen. Pak Sam, silakan Pak Sam. Mau nanya Pak Sam? Ya, selamat malam Pak. Ya, Halo. malam Pak Sam. Ya, halo, selamat malam Pak Sam. Silakan. Iya Pak, kalau reseller kita toko gitu berarti aspek produksi nggak ada ya Pak ya? Reseller efek produksinya membeli Pak. Jadi bagaimana cara Bapak membeli, tawar-menawar harganya, bagaimana menyimpan stoknya, ya kan? Bagaimana pengelolaan Dapat stok dari mana pembelian. begitu? Ya itu kan mitra supplier Bapak juga kan, pembelian itu kan. Jadi siapa sih Iya. mitra Bapak dan lain-lain. Itu Pak Sam. Ada Iya, lagi Pak makasih, Sam? Enggak Pak. Oke, teman-teman sebelum saya lanjut, nah, coba kita tayang dulu untuk share bisnis reseller pada malam hari ini ya. Pertama nanti saya tayangkan Pak Wayan dulu deh. Ini Jora udah bisa nih gimana? Ini produk mie kelor. Hai guys, kalian tahu nggak ini mie apa? Dari tampilannya sih hijau-hijau sehat banget ya. Yap, ini namanya mie kelor, terbuat dari bahan dasar tanaman kelor dan yang pastinya sehat tanpa pengawet. Mie ini kaya akan antioksidan yang mengandung beta-karoten, vitamin C, asam klorogen, dan juga kaya akan nutrisi yang mengandung vitamin dan mineral. Mie ini cocok banget loh buat kalian yang mau hidup sehat. Rasa mie-nya juga enak banget dan gak kalah jauh sama mie instan yang dijual di luar sana. Tapi khasiatnya jangan diraguin lagi deh. Mulai dari menyehatkan perut, menyehatkan mata, melancarkan pencernaan, menurunkan kadar gula darah, dan lain-lain. Oh iya, ini proses pembuatan mie kelornya guys. Semua ini diproduksi sendiri loh. Tangan kita sudah dibersihkan terlebih dahulu ya, dan sudah steril. Dan yang pastinya sudah mengikuti standar operasional prosedur UMKM, dan tentunya sudah bersertifikat halal. Cuma dengan 8.000 kalian sudah bisa dapat mie siap ini loh. Jadi buat teman-teman, jangan ragu lagi, langsung cus deh pesan mie kelornya. Langsung klik link yang ada di bio ya. Ya, mie kelor dari Bali, Pak Wayan. Sudah cukup lama beliau bisnis mie kelor, sekarang dikembangkan terus dengan kemasan-kemasan yang terbaru. Tadi saya sampaikan teman-teman hati-hati kalau makan mie kelor. Ketagihan, yakin dah. Saya ketagihan sampai hari ini. Saya stok terus mie kelor ya. Ini saya paling ngerepotin Pak Igede Arya nih. Nah, ada ketua UMKM Neklas Bali ada di ruang Zoom ini nih. Ya, mie kelor, hati-hati pasti ketagihan. Artinya apa? Gampang laku. Kalau teman-teman berjualan menjadi reseller mie kelor, insya Allah teman-teman akan menambah omset. Ya, nanti sebentar lagi kita bersama Pak Wayan kita ngobrol-ngobrol sebentar. Harganya di sini tertera. Nanti teman-teman yang untuk jadi reseller tentu harga khusus dong. Teman-teman akan berjualan kembali kan? Ya, dengan varian baru dan ini kemasan terbaru pakai cup seperti ini. Ya. Tidak kalah dengan mie lain, tapi rasanya yakinlah pasti beda. Saya sering menikmati berbagai macam mie. Mie kelor ini berbeda dengan yang pernah saya makan sebelumnya. Saya akan panggilkan Pak Wayan. Pak Wayan, malam Pak Wayan dunia. Pak Wayan, dengar suara saya Pak Wayan? Oke, saya minta bantu Pak Gede, Igede Arya. Ya Pak, izin ini belum bisa buka kamera, tapi Pak Wayan mau minta Pak ini Pak. Iya, ada juga di Zoom nih, tapi kayaknya belum dengar nih Pak Wayan. Pak Wayan? Tadi saya sudah sempat nelpon dia Pak. Oke, sebentar ya teman-teman kita. Pak, Pak Gede lagi di jalan, bisa cerita sedikit nggak tentang mie kelor? Atau gimana? Atau tunggu Pak Wayan? Sebentar, mungkin itu Pak Wayan, Pak. Saya coba belum tahu juga Pak. Oke. Oke teman-teman, ya paket bestseller pertama mie kelor.
Jadi ini gampang laku banget nih, ya. Kang Asep jual Cimahi langsung habis tuh Kang Asep, ya. Nanti coba deh, beda, sangat beda rasanya. Manfaatnya juga untuk kesehatan bagus. Oke, sebentar kita tunggu Pak Wayan. Kayaknya di Bali udah jam 10 ya malam ya di Bali ya. Baik, teman-teman, sambil menunggu Pak Wayan, saya teruskan dulu materinya ya. Nanti Pak Wayan kalau udah bisa aktif, tinggal resen ya Pak Wayan. Oke, ada beberapa teman-teman yang resen. Di sini ada Zora, Kelvin, Kang Asep, dan Mei. Zora Put, silakan Zora Put. Zora Put. Oke, Kelvin, silakan. Kelvin Simuna. Oh, Pak Wayan sudah ini. Silakan Pak Wayan. Pak Wayan sudah co-host, buka sendiri Pak Wayan. Co-host Pak Wayan. Silakan buka Pak Wayan. Pak Wayan sudah saya jadikan co-host, jadi bisa buka sendiri suaranya. Oke, nampaknya Pak Wayan ada kendala ya. Pak Wayan. Oke, Zora Put gimana? Ada yang mau ditanya? Zora Put? Silakan, Bu. Ya, contoh proposal nanti saya kasih. Oke, nampaknya Pak Wayan masih ada kendala. Kang Asep, silakan Kang Asep. Ya, terima kasih Om. Ini untuk masalah pengajuan proposal ke perbankan, apakah dengan pertama kita harus menjalin hubungan baik dulu dengan perbankan Om. Misalkan gini, bahwa kita memang di perbankan tersebut sebagai nasabah, sehingga kita mengajukan proposal kredit atau apapun ke perbankan tersebut bisa mempengaruhi nilai proposal tersebut. Alhamdulillah sih saya dari dulu untuk masalah transaksi di usaha saya pakai satu rekening dan satu bank aja. Cuma apakah juga jadi penilaian ketika memang di rekening tersebut apa sih namanya laporan koran apa ya keluar masuk uangnya bagus, tetapi kurang bagus nggak ada saving-annya ketua Om. Seperti itu saja. Oke. Terima kasih. Oke, Kang Asep. Jadi masalah rekening bank ya, teman-teman, sahabat UMKM. Rekening bank itu sangat penting sekali. Jadi transaksi itu akan diperhatikan oleh teman-teman. Apa sih pentingnya rekening bank? Misalkan teman-teman gini, teman-teman berjualan omsetnya satu bulannya 100 juta misalkan, satu bulan. Maka dalam satu bulan dilihat transaksi teman-teman itu dari sisi kredit, setoran. Itu akan dijumlahkan. Jumlahnya 100 juta enggak? Oh ternyata 80 juta. Masih oke, masih nyambung. Oh ternyata hanya 10 juta. Nah ini, ya mungkin jualan 100 juta, transaksinya cuma 10 juta di rekening. Nggak nyambung. Biasanya teman-teman berperbankan 70%-nya minimal. Kalau kita buat laporan keuangannya penjualan kita dikatakan 100 juta, minimal 70 juta ada di rekening bank. Makanya saya sarankan teman-teman, setiap transaksi Anda lakukanlah di bank. Setor dulu bank, nanti tarik lagi melalui ATM, ya, atau bayar transfer. Ya. Berapapun uang Anda, setor dulu di bank, supaya transaksinya kelihatan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini Pak Wayan sudah terbuka. Ya, silakan Pak Wayan. Selamat malam, Pak Wayan. Iya, lagi di mana nih Pak Wayan, di rumah atau di mana? barusan pulang latihan ini. Kita karena aktif di kesenian juga. Oh gitu. Bisa buka video atau nggak bisa buka video Pak Wayan? Ini lagi apa namanya posisinya nggak memungkinkan buka Nggak video. mungkin kan? Ya, Oke, bisa cerita sedikit tentang Mikelor tadi Pak Wayan? Mikelor dan Baik, paket Pak. bisnisnya Terima yang ditawarkan. Silakan Pak Wayan. Ya, selamat malam kawan-kawan semuanya. Perkenalkan saya Wayan Mokoh, produksi mie Kelor Good.
yang mungkin sudah ditayangkan sama Pak Teddy barusan di layar. Yang pasti mie Kelor Good ini terinspirasi dari kita fokus pada masa COVID kemarin. Jadi semua kita harus belajar dari rumah, ngantor dari rumah, sehingga mengganggu ya mungkin kalau menurut saya itu mata kita itu terganggu Pak Teddy dan kawan-kawan semua. Karena kita setiap hari harus berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan HP dan lain-lainnya. Nah dari sana akhirnya saya ya boleh dikatakan terinspirasi untuk mendapatkan makanan yang sehat, terutama berhubungan dengan mata. Gitu. Ternyata di Kelor inilah saya temukan ada unsur-unsur zat-zat yang sangat bergizi, khususnya vitamin A, itu kandungan vitamin A-nya sangat tinggi gitu. Nah ini akhirnya saya olah sedemikian rupa tanpa pengawet dan juga tanpa tanpa penyedap di dalam bumbunya. Kita murni kombinasi itu rempah-rempah Nusantara. Jadi beberapa ada bumbu dari Sumatera, ini karena kebetulan saya punya sejarah 20 tahun di Lampung ini Pak. Nah itu saya kemas demikian rupa, saya racik sendiri semuanya. Ya memang sih kalau dari expirednya ya tenggang waktu kekuatan mie saya ini ya tidak lama memang 1 bulan, cuman 1 bulan. Justru di sini menjadi kekuatan saya sendiri bahwa memang benar-benar tanpa pengawet gitu. Nah, dari beberapa kawan-kawan juga sebagai pendukung kami, termasuk Pak Gede Arya sebagai ketua kami di Bali, beliau sangat antusias sekali dan bagaimana caranya mie Kelor Good ini ya bisa berkembang, ya khususnya untuk membantu untuk kesehatan mulai dari anak-anak sampai dewasa, dan justru dengan kandungan kelornya yang luar biasa ya termasuk dari kandungan zat besinya tinggi, ada magnesiumnya, potasium, vitamin A, vitamin C, dan juga di Bali ya baru-baru ini kita mengadakan FGD tentang kelor. Nah di sana juga lebih meyakinkan saya untuk terus memproduksi karena memang ada 1 juta kaset kelor ternyata Pak Teddy dan kawan-kawan semua. Nah untuk rasa tidak usah dikhawatirkan lah, kita sudah ada sertifikat halalnya, ada PIRT. Nah satu lagi brand kami ini mie Kelor Good sudah mau keluar nih hak ciptanya. Nah ini good-nya agak beda dikit, bukan good Inggris ini Pak Teddy dan kawan-kawan. Good-nya itu saya pakai GUD. Ya satu, ya, saya mempunyai motivasi dari GUD itu dalam bahasa Bali artinya gede ulian duag gitu. Kalau kita Indonesia kan itu kalau kita mau besar ya harus pintar gitu. Jadi mungkin itu sementara Pak Teddy, kalau kawan-kawan ada jadi reseller itu sudah kita kirimkan katalognya. Yang pasti kalau reseller kita ada potongan per 1 dusnya itu ada 10%, kalau mulai 2 dus ada 15% gitu Pak Teddy. Terima kasih banyak ini. Oke, Pak Wayan, ini kalau teman-teman banyak yang menjadi reseller kayaknya di Zoom chat ini banyak yang siap jadi resellernya Pak Wayan ini. Bisa disebutkan nomor WA-nya Pak Wayan? Walaupun ditayang disebutkan aja Pak Wayan. Siap. 0812 791 6130. Saya ulangi 0812 791 6130. Oke, teman-teman ya. Ini Pak Wayan langsung dari Bali di bawah binaan Komunitas UMKM Naik Kelas, Pak Igede Arya sebagai Ketua UMKM Naik Kelas Provinsi Bali yang juga malam hari ini hadir bersama kita. Thank you Pak Wayan, sukses ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman banyak yang menjadi resellernya Pak Wayan. Ini bagian daripada upaya Komunitas UMKM Naik Kelas untuk meningkatkan omzet teman-teman semua. Terima kasih Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Pak Teddy, sukses untuk kita semua Pak Teddy. Pak Igede Arya mungkin ada statement Pak Gede? Ada tambahan?
dan terima kasih Pak. Jadi banyak diberikan sebelum kami menjelaskan atau salah satu anggota WK Bali mempromosikan dengan acara-acara seperti ini. Kita sama-sama dari berbagai WK di berbagai daerah saling membantu dan saling menguatkan. Kami juga ingin menginformasikan komunitas WK Bali juga sudah membentuk sebuah koperasi yang kita sebut dengan Koperasi Produsen UMKM Bali Bangkit Sejahtera. Jadi teman-teman yang punya produk di daerah masing-masing, seandainya ingin mengembangkan dan mempromosikan, bisa melalui koperasi kami ini, dan kami bertahap akan mempersiapkan infrastruktur untuk bisa mempromosikannya. Demikian kira-kira Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Egede Arya, Ketua Komunitas UMKM Neklas Provinsi Bali. Ya, di Bali juga sudah terbentuk koperasi Bali Bangkit. Nah, ini luar biasa. Teman-teman yang ada di Bali silakan bergabung di koperasi Bali Bangkit di bawah naungan Komunitas UMKM Neklas yang selalu membantu teman-teman UMKM untuk meningkatkan penjualannya, terutama penjualan ya, karena concernnya di situ. Baik teman-teman semua. Saya lanjutkan lagi dulu materinya. Nanti ada reseller yang kedua. Wah, lebih menarik lagi nih. Lebih reseller lagi nanti untuk pembersih motor. Siapa sih yang nggak punya motor hari ini? 1-2 motor pasti ada di rumah masing-masing. Nanti ya, habis materi yang akan saya tayangkan. Baik, teman-teman semua. Kalau tadi kita bicara proposal bisnis sampai ke aspek keuangan. Tadi ada yang nanya, Pak, tadi kalau kita transaksi keuangannya di bank itu terlalu banyak, ada pengaruh nggak di pajak? Ya, tentu ya teman-teman, kalau UMKM ini kan pajaknya 0%, kalau omset Anda di bawah 500 juta, apa yang kita takutkan? Saya lihat rata-rata pelaku usaha di Indonesia, 99,99%-nya adalah UMKM. Dan dari itu, 99,6%-nya usahanya mikro. Usaha mikro yang saya lihat, rata-rata omsetnya di bawah 50 juta setahun. Nggak kena pajak. Jadi jangan khawatir pajak. Tapi walaupun nggak kena pajak, tetap teman-teman harus buat laporan pajak. Nihil. Gitu ya teman-teman. Materi pajak sudah pernah kita tayangkan. Kalau teman-teman ingin diskusi tentang pajak, silakan chatting WA saya atau di WA Group. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di WA Group Komunitas UMKM Neklas. Ada yang namanya Wiranusa, e-learning, ada khusus WA Group buah-buahan, ada khusus mentoring, ada khusus ekspor, ada khusus koperasi dan lain-lain ya, macam-macam semuanya berlogokan Komunitas UMKM Neklas. Saya lanjutkan. Kalau tadi bicara model bisnis kanvas ya, tadi di bagian ini nih, di nomor 8 model bisnis kanvas. Saya akan tayangkan apa itu model bisnis kanvas. Ini bentuknya, ini adalah model bisnis yang sudah sangat mendunia ya teman-teman. Keluaran dari Belanda yang ditularkan terus sampai ke Indonesia, dan ini banyak pelaku usaha sukses menggunakan model bisnis kanvas ini. Tabelnya seperti ini, teman-teman bisa nanti ambil di Google, atau nanti saya share materinya ya, melalui Kang Asep, nanti tolong ya, Kang Asep bantu share. Nanti teman-teman tinggal ngisi. Pertama, key partner. Siapa sih partner bisnis kita? Partner bisnis kita salah satunya tempat kita beli bahan baku. Tempat kita, misalkan Pak Wayan tadi, kita mau bisnis mie kelor, ya kita beli bahan baku melalui Pak Wayan, walaupun sudah barang jadi ya, tinggal jualan saja. Itu adalah partner Anda. Anda dagang bakso, beli daging, nah tukang jual daging adalah partner Anda. Sebutkan partner Anda di sini, siapa saja. Ya, sebutkan namanya, atau tukang daging, atau tukang jual es balok, atau siapapun. Ini adalah partner Anda. Kemudian key activity adalah kegiatan usaha Anda sehari-hari. Buka warung jam 7 pagi, jaga jarum warung orang 2 karyawan, kemudian tutup warung jam 5 sore. Atau bisa juga key activity ini adalah proses pembuatan bakso tadi, proses produksinya. Membuat bakso, beli daging, dari daging campur terigu, Anda sampaikan key aktivitas Anda, ya, kunci aktivitas Anda di kolom ini. Key resource adalah sumber daya yang Anda miliki. Tadi sempat saya tayangkan tentang apa sih sumber daya yang dimiliki. Misalkan peralatan. Peralatan apa? Misalnya kompor, tabung gas, komputer, laptop, Android. Itu kan peralatan semua.
Atau Anda punya tenaga ahli, jago masak, karyawan Anda jago masak, itu juga key resource. Anda sampaikan di sini, ahli masak atau ahli apa, chef ya, chefnya punya gerobak, punya apa lagi, atau punya ruko, itu key resource juga. Semua peralatan yang Anda miliki. Kemudian value proposition, lebih kurang gini, kenapa orang membeli produk Anda? Tadi mie kelor, kenapa orang beli mie kelor? Rasanya beda, teman-teman. Hati-hati ketagihan. Dan juga manfaatnya, selain mata, banyak sekali manfaat, berjuta manfaat dari daun kelor yang tertuang di mie kelor. Saya sendiri dari pertengahan tahun lalu sampai hari ini selalu ngerepotin Pak Gede kalau beli mie kelor nih, Pak Wayan juga kayak gitu kan. Tapi saya merasakan mata saya berubah. Ya, salah satu yang saya rasakan langsung nih, selain kebugaran, menjaga diri, imun ya dari COVID kemarin, daun kelor cukup terkenal. Nah, sampaikan di sini di value proposition, apa yang menyebabkan orang lain membeli produk kita. Misalkan harga murah, kualitas terbaik, tanpa bahan pengawet. Apalagi terus sampaikan di sini di kolom ini. Kekuatan produk Anda ya. Apa yang menyebabkan orang beli. Kemudian customer relationship. Bagaimana Anda berhubungan dengan pelanggan? Misalkan dengan promosi melalui flyer, brosur, ya, atau promosi melalui media sosial, atau Anda punya toko, atau lapak, atau kios. Jadi Anda berhubungan dengan pelanggan melalui offline, toko Anda, dan lain-lain. Bagaimana cara Anda berhubungan dengan pelanggan? Media sosial kah? Offline kah, brosur, promosi, dan lain-lain. Channel, media apa yang Anda gunakan? Misalkan WA, Instagram, apalagi pameran, kalau Anda ikutin pameran, channel, medianya. Kemudian, apalagi customer segment, target pasar, seperti yang saya jelaskan tadi. Wanita usia 17 tahun ke atas, misalkan targetnya. Customer segment, atau anak-anak menengah ke atas, ya, kan ada anak-anak menengah ke bawah, ada anak menengah ke atas, atau masyarakat menengah ke atas, atau masyarakat menengah ke bawah. Ini adalah segmen, customer segment Anda. Sampaikan di kolom ini. Ya. Kemudian cost structure, pembelian bahan baku berapa, kemudian biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya tabung kas, semua cost, semua biaya Anda sampaikan di sini. Kalau Anda reseller, ya belinya, modalnya ya, beli mie kelor harga 8.000, jualnya misalkan berapa nanti ya. Jualnya nggak usah disebut di sini, harga atau cost-nya saja di sini. Revenue stream, atau apa sih yang Anda harapkan dari bisnis ini? Tentu laba, keuntungan, laba, berapa besar laba yang Anda harapkan. Ya. Atau misalkan modal, tambahan modal. Harapan Anda mendapatkan tambahan modal atau dapatkan bantuan dana hibah. Sampaikan di sini keinginan Anda, harapan Anda di revenue stream. Model bisnis kanvas. Mungkin malam hari ini Anda sekilas masih kurang nyambung. Silakan nanti tonton lagi YouTube channelnya ya, di komunitas YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas. Tonton lagi acara ini. Nah, yang terakhir dari sisi proposal bisnis adalah aspek risiko. Tadi yang sudah saya sampaikan aspek risiko. Ada risiko umum dan legalitas. Risiko umum misalkan ada tenaga kerja Anda, karyawan Anda yang bermasalah. Itu risiko. Apakah dia mencuri, korupsi, maling, dan lain-lain bisa jadi. Anda belum punya sertifikat halal misalkan. Risiko nggak? Risiko. Orang mungkin agak ragu belanja dengan Anda yang belum punya sertifikat halal. Risiko pemasaran, misalkan Anda kasih hutang kepada orang baru yang dikenal, tempo seminggu, risiko nggak dibayar. Meskipun orang sudah lama pun, tetangga sendiri pun, tetap ada risiko kalau yang namanya kasbon. Ya. Aspek produksi berlebihan risiko, produksi sedikit pun risiko. Ya. Peralatan yang sudah lama juga risiko, peralatan yang berantakan, risiko kebakaran misalkan. Ya. Itu semua resiko. Aspek keuangan pun punya resiko. Kurang modal resiko, kelebihan modal resiko. Dana uangnya tadi disimpan di rumah juga resiko, takut dirampok ya.
dan banyak sekali resiko. Dan semua resiko itu Anda carikan solusinya. Misalkan aspek pemasaran, bahwa memberikan kasbon atau tempo kepada pelanggan itu resiko. Maka solusinya akan memberikan piutang hanya kepada orang yang sudah memiliki catatan yang bagus di usaha Anda. Untuk orang baru tidak berikan piutang. Itu antisipasi resiko. Nah, contoh proposal bisnis nanti saya share link ini ya, share link ini contoh proposal bisnis. Saya ambil nanti share linknya. Teman-teman di sini ada yang belum bergabung nggak ya di PA Group? Kang Asep itu saya share ya, tolong di share ke teman-teman ya Kang. Sudah saya share ke Kang Asep untuk share link contoh proposal. Mungkin tidak sama persis ya teman-teman, tapi setidaknya itu menjadi acuan teman-teman di dalam membuat proposal bisnis. Oke, proposal bisnis, ada yang ingin tanya? Silakan Resen. Ini dari tadi Resen Selvin Simuna. Ada yang mau ditanya Selvin Simuna? Habis ini kita coba company profile sebentar ya, paling 10 menit company profile. Oke. Kalau tidak ada, saya lihat di chat Zoom dulu. Ya, beres-beres warung dulu, silakan. Alhamdulillah Bu Tika aja senang bergabung di UMKM Naik Kelas. Bagus kalau kompronya dalam bentuk video juga bagus ya, bentuk digital. Tapi yang saya sharing ini cara-cara sederhana dulu ya. Nanti setelah bisa membuat cara manual, Anda tinggal olah ke digitalnya, ke videonya ya. Silakan saja. Ya. Ini manualnya dulu, nanti Anda tinggal pindahkan dalam bentuk video atau digital. Baik, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, reseller nasional, reseller produk UMKM yang kedua akan saya tayangkan. Mas Ari, siap-siap ya Mas Ari. Hai guys, aku selalu bermasalah dengan kecederaan kendaraan motor setiap habis hujan. Setelah saya temukan Boss Clean, motor saya jadi kinclong dan setiap habis hujan saya tinggal kasih sedikit Boss Clean, motor langsung terang dan kinclong kembali. Terima kasih Boss Clean, motorku jadi cerah dan baru kembali. Yang mau order Boss Clean, cek aja Instagramnya langsung. Mantul, mantap betul. Ya, coba Bang, yang ini Bang, kita lihat nih hasilnya nih. Lihat hasilnya, yang sudah putih dan berjamur. Nah, itulah hasilnya setelah kinclong lagi bos. Boss Clean, kinclong lagi. Wow. Nih teman-teman. Oke, ini program reseller nasional yang kedua, Boss Clean. Wah, ini keren banget nih. Ya, Mas Ari, banyak sekali teman-teman bisa terbantu. Motor, siapa hari ini nggak punya motor? Hampir rata-rata di rumah tangga kita punya motor. Berarti peluang untuk reseller Boss Clean sangat besar sekali teman-teman. Langsung motornya kinclong. Mas Ari dari Bogor. Mana nih Mas Ari? Oke, Mas Ari. Selamat malam Mas Ari. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Teddy. Oke, bisa ceritakan tentang Boss Clean seperti Pak Wayan tadi. Silakan Mas Ari. Ya, jadi berawal sebenarnya dari karena saya tinggal di Kota Bogor ya, jadi kan sering hujan tuh Pak Teddy. Makanya kan motor tuh sering kotor kalau habis dipakai, baru steam juga, terus hujan lagi gitu kan. Jadi berawal dari sana. Saya punya teman kebetulan yang bisa bikin produk untuk kebersihan ya. Jadi produk ini adalah produk untuk pengkilap motor.
Penghitam motor. Kebanyakan produk yang sejenis adalah untuk penghitam. Penghitam misalnya plastik-plastik yang ada hitam di motor biasanya hanya untuk yang hitam saja. Tapi kalau untuk bus clean ini dia bisa untuk semua permukaan motor ya. Juga berbagai warna bisa diaplikasikan ke sana. Untuk plastik, kemudian besi, karet, dan ini bus clean ini adalah biangnya ya. Jadi bisa juga ditambahkan air kalau terlalu sedikit. Tapi yang kecil ini bisa untuk semua permukaan motor cukup ya. Kemudian ada memiliki efek hidrofobik atau efek daun talas. Jadi pada saat kita keluar setelah dikilapkan dengan bus clean, kemudian kotor lagi, itu tinggal disiram dan dilap pakai kanebo ya biasanya, itu nanti permukaan akan kinclong lagi. Kurang lebih bisa bertahan selama 4 bulan ya. Kemudian pemakaiannya juga tidak merusak cat dan aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Itu. Jadi caranya gampang aja, teteskan sedikit bus clean di busa biasanya. Kemudian kita lap ke bagian yang kita inginkan. Untuk kalau di motor sih untuk semua bagian ya bisa diaplikasikan. Kemudian kita lap dengan kain kering. Itu aja sih. Sebentar juga langsung kinclong lagi. Nah, kemasan ini Pak Teddy dan teman-teman semua di UMKM Naik Kelas, ini ada kemasan 30 mili, cukup untuk semua permukaan motor. Kemudian saya juga ada program nih Pak Teddy, ada promo untuk reseller. Kebetulan kita kan punya launching ya, yang namanya reseller nasional UMKM Naik Kelas. Itu ada promo untuk pembelian 12 botol atau 1 lusin, itu harganya 20.000 per botol. Ya, ini kan dijual 30.000, jadi ada keuntungan 10.000 per botol. Itu keuntungannya di 50% ya untuk 1 botol. Pembelian minimum untuk reseller, paket reseller adalah 12 botol. Terus kita kasih juga, karena produk ini harus dicoba Pak Teddy. Jadi saya kasih sampel, 1 sampel untuk dicoba teman-teman semua pada saat menunjukkan ke teman-teman yang lain, bisa ditunjukkan bahwa memang cairan ini bagus untuk motor kita. Dan program khusus nih sampai dengan tanggal 7 Juli, Pak Teddy, saya kasih gratis 1 botol tambahan ya. Jadi 1 paketnya nanti ada 13 botol, senilai 1 botolnya 30.000. Untuk reseller per botolnya 20.000, keuntungan 10.000 per botol. Kemudian saya kasih lagi untuk pembelian 2 paket reseller, kita kasih gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Gitu, Pak Teddy. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, wow, 2 paket gratis ongkir ini ya. Kemana aja nih ya? Ke Gratis Papua ongkir juga seluruh gratis. Indonesia nih ya. Woi, seluruh Jadi Indonesia. kalau Ayo, Papua mau teman-teman. pesan, harga jualnya masih sama nih, 30.000, Sama ya. gratisin ongkos kirim. Ya, ke Papua itu ongkos kirim kurang lebih bisa sampai 60.000-an ya. Saya Wah. gratisin sampai dengan tanggal 7 khusus untuk event ini Pak Teddy. Oke, kalau mau jadi reseller, menghubungi Mas Ari, nomor WA atau nomor HP, berapa Mas Ari? Bisa dihubungi ke nomor WA 0812 948 94840. Diulangi ya. 0812 948-nya 2 kali 40. Oke, nanti di chatting Zoom juga ya Mas Ari, di chatting Zoom juga ya nomornya ya. Ya, nanti saya chatting di Zoom juga. Nah, kemudian untuk promosinya Pak Teddy, saya buat juga grup untuk di Telegram. Jadi di sana ada video pemakaian produknya seperti apa. Kemudian nanti buat iklan-iklan yang teman-teman mau share ke pembelinya, bisa diambil dari Telegram grupnya Pak Teddy. Gitu. Oke, ini belum pernah jual ke ini ya, reseller ke tempat lain ya, baru nih Mas Ari ya.
Jadi ini peluang Perdana untuk Pak Teddy. perdana untuk jualannya Kalau ini untuk lokal sangat menjanjikan. sudah Di banyak Bogor juga, udah dan ya. kita juga Di Bogor. nah, kita juga sudah main di beberapa marketplace juga gitu. Oke, di marketplace harganya 30.000 ya satu botol. 30.000 Oke, satu botol. teman-teman, lumayan nih keuntungannya sampai 50% dari harga jual ya. Harga beli Anda 20.000 per botol. Malah ada diskon lagi, Betul. gratis, ongkir lagi 2 paket. Segera hubungi Mas Ari ya. Mas Ari, Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Kota Bogor. Nah, ini untuk teman-teman Baik. semua. Hanya tayang di Komunitas UMKM Naik Kelas. Thank you Mas Ari. Terima Semoga kasih Pak sukses. Teddy dan teman-teman semua. Amin. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik. Ya, teman-teman, 2 produk untuk reseller nasional malam hari ini. Peserta program reseller nasional cukup banyak ya. Sabar teman-teman. Siapa yang nanti tayang minggu depan silakan ya hubungin saya. Khusus yang sudah masuk di WA Group reseller nasional saja. Teman-teman akan saya promosikan produknya, kirim video, kirim fotonya akan saya share ke berbagai media yang dimiliki oleh komunitas UMKM Naik Kelas. Dan juga WA Group kita sudah mencapai lebih dari 170 grup. Ya. Nanti akan saya bantu semuanya gratis, karena komunitas UMKM Naik Kelas adalah kami bentuk organisasi ini tujuannya sosial, tujuannya membantu teman-teman, tidak ada keinginan yang lain kecuali untuk membantu kawan-kawan pelaku UMKM. Doakan, insya Allah tanggal 8 Juli nanti saya sebagai Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas akan diundang, akan bertemu langsung bertatap muka dengan Pak Menteri UMKM. Ya, karena mereka melihat, wah begitu hebatnya komunitas UMKM Naik Kelas dengan anggota ada di seluruh Indonesia. Insya Allah teman-teman, kita tidak minta bantu, insya Allah pemerintah akan melirik kita. Saya tidak ingin mengemis menjadi kaum duafa. Dan saya sharing itu kepada teman-teman, jangan kita jadi pengemis mentang-mentang kita UMKM. Kalau ada bantuan, kita ambil. Kalau tidak ada, ya udah, kita minta sama Tuhan. Jaga etika kita, rubah cara-cara kita. Tuhan tidak tidur, Tuhan akan bantu kita. Saatnya UMKM bangkit. Setuju ya teman-teman? Jangan kita menjadi kaum duafa yang mengemis ke sana ke sini untuk minta bantuan. Saatnya UMKM bangkit secara mandiri. Kita bersatu. Kita di ruang Zoom ini 158 orang, kita bersatu. Kita buat program-program untuk membangkitkan kita semua. Kita saling bantu, saling menguatkan. Tadi saya tayangkan film UMKM Naik Kelas yang diproduksi oleh komunitas UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan. Ya, cukup luar biasa teman-teman di Tangerang Selatan untuk memproduksi ini. Mudah-mudahan film ini segera tayang nantinya untuk motivasi kawan-kawan UMKM seluruh Indonesia. Baik, saya lanjutkan sharing terakhir materinya company profile. Company profile, ya teman-teman. Kalau bicara company profile itu lebih singkat daripada proposal bisnis tadi. Kalau proposal bisnis itu seperti kita buat makalah, cukup ada beberapa halaman. Ya. Kalau company profile biasanya bisa 2 halaman, bisa maksimum 4 halaman. Tapi ada juga yang 6 halaman. Nah, lebih kurang company profile itu untuk membranding. Ya. Branding yang sangat bagus untuk sebuah perusahaan. Dalam company profile biasanya tercantum produk yang dihasilkan, perusahaannya, alamatnya, serta visi dan misi. Kembali lagi teman-teman, visi dan misi harus ada di company profile. Company profile kita setelah cetak ataupun kita bentuk hard copy, kita juga bisa digitalisasi dalam bentuk media. Bisa kita tayangkan di berbagai media, ya, melalui brosur, buku, situs internet, hingga aplikasi smartphone. Perlu diingat bahwa unsur penting daripada company profile, desainnya menarik. Waduh, Pak Teddy, ini saya bukan orang seni nih, belajar teman-teman. Padukan warna-warna desain itu dengan produk Anda. Kayak produknya Mas Ari tadi, Boss Clean, ada hitam dan hijaunya tuh. Sesuaikan dengan latar company profile Anda, ada hitam dan hijaunya. Mikelor tadi juga ada hijaunya, ya. Sesuaikan dengan warnanya. Kalau produk Anda ada warna merah, kan? Warna merah, warna kuning, warna ungu, sesuaikan warnanya. Desainnya menarik. Warna sesuai dengan logo atau brand.
Setiap bagian tersusun rapi, mudah dibaca dan ringkas, dicetak menggunakan resolusi tinggi. Terdapat gambar atau ilustrasi yang menarik. Contohnya gimana? Ini contoh. Jadi di sini halaman pertama, halaman kedua, ini ada 5 halaman yang dibuatnya ya. Halaman pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh ini lebih kurang, pertama adalah cover depan. Cover depan itu memuat tentang apa nama perusahaan kita atau nama produk kita. Cantumkan di sini, bisa foto produk kita, bisa kantor kita, bisa sesuatu yang berkaitan dengan produk kita. Kemudian sejarah usaha kita. Di bagian ini ada sejarah, ceritakan sedikit saja sejarah bahwa produk, misalkan produk keripik singkong kami produksi sejak tahun 2000 dengan merek apa, dan kami menjaga kualitasnya dan berkembang sampai tingkat nasional. Sejarahnya disampaikan. Kemudian visi dan misinya. Juga mungkin di halaman berikutnya Anda sampaikan visi dan misi, tetap dengan melampirkan foto-foto produk Anda. Setiap halaman ini ada foto produk Anda, tapi berbeda-beda fotonya ya. Berbeda-beda. Kemudian mengenalkan produk. Misalkan di bagian ini Anda mengenalkan produk Anda. Keripik singkong varian rasa pedas banget, pedas saja misalkan. Rasa keju, rasa apa, dengan lampirkan foto-fotonya. Kenalkan produk Anda. Kalau mau sekaligus dengan harga boleh. Ya, dengan harganya. Dan terakhir penutup. Penutup dan cover belakang ya. Cover belakangnya. Nah, ini banyak teman-teman bisa temukan contoh company profile di Google. Saya harap teman-teman memiliki company profile masing-masing. Setelah proposal bisnis, Anda juga memiliki company profile. Itu teman-teman, ini salah satu contoh company profile, juga warna latarnya biru ya sini dengan foto produknya. Misalkan ini produknya pupuk ya. Di sini profil perusahaannya, sejarahnya tadi ya. Kemudian misi dan misi perusahaannya, visi dan misi. Kemudian produknya apa? Nah, pupuknya ini, jenis-jenisnya ya, produk bahan ini ya. Kemudian penutupnya ini, apa penutup. Singkat untuk company profile ya, nanti akan saya share materi ini biar teman-teman nanti bisa membuka wawasan teman-teman semua di dalam membuat proposal bisnis dan company profile. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan yang ingin tanya raise hand. Silakan, ada ingin bertanya silakan raise hand. Catering, catering ya foto-foto cateringnya ya. Kalau di proposal bisnis seperti yang saya sampaikan tadi, ada aspek umum dan legalitas, aspek pemasarannya dan lain-lain. Untuk company profile-nya ya foto-foto berbagai macam makanan di catering Anda. Apakah hanya di suatu kota saja atau setiap kota Anda bisa layani, ya. Ataukah misalkan produk makannya khusus halal ataupun halal dan lain-lain ya. Ataukah misalkan produk Anda tadi khusus untuk acara pernikahan saja atau resepsi atau semua acara Anda layani. Company profile-nya perbanyak foto-fotonya yang menarik makanannya. Tentu kalau bicara makanan, bicara kesehatan. Jadi tonjolkan bahwa itu makanan sehat. Ya. Kalau Anda pelanggannya banyak muslim, tonjolkan juga selain sehat, juga halal. Ya, bisa bentuk video. Anda buat dulu dalam bentuk seperti saya sharing tadi, kemudian dirubah di dalam bentuk video. Misalkan Anda usahanya catering, videonya tentang makanan, bagaimana memproduksi makanannya. Anda tayangkan di video. Di dalam video durasi jangan lama-lama, misalkan hanya 1 menit, tapi memuat seperti tadi cover depan, sejarah usaha, misi dan visi, mengenalkan produknya, ya dan penutup seperti tadi, ya. Ya, ada lagi? Oke, Bu Popon, silakan Bu Popon. Silakan dibuka suara Bu Popon.
Bu Popon, Ciawi. Ya, malam Bu Popon. Assalamualaikum. Pak Teddy, selamat malam. Silakan suara- Bu Popon. Ya, suaranya Kedengaran, Bu. kedengaran, Pak Kedengaran, Teddy, Bu. suaranya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Silakan Bu. Sambil di kedai juga gitu kan. Ini mau nanya Pak Teddy, ini kan kebetulan bumbu Popen itu, bumbu Bunas Popen itu udah berkolaborasi dengan investor dari Hadid Kresindo. Ibu mau tanya, kan selama ini Hadid Kresindo itu setiap Jumat juga di Jakarta ikut penjualan Jumat beli ya, di Jakarta ada Jumat beli. Alhamdulillah bumbu Bunas Popen termasuk ke situ juga, karena kan memang investornya kolaborasi bersama Kresindo di Jakarta, Hadid Kresindo. Nah sekarang yang mau Ibu tanyakan, apakah masih bolehkah Ibu mengajukan proposal untuk dana hibah setelah berkolaborasi sama Hadid Kresindo itu, sama berkolaborasi sama investor, bolehkah masih bisa mengajukan proposal dana hibah gitu kan? Itu aja mungkin Pak. Makasih. Baik, Selamat langsung malam. saja. Malam, Assalamualaikum Bu Popon. Kalau sudah kolaborasi mungkin dalam arti kata sudah ada kesepakatan nih. Nah, tinggal ada apa isi kesepakatan. Misalkan dalam kesepakatan itu mengatakan tidak boleh lagi Bu Popon mengajukan kredit atau dana yang lain, berarti Ibu dilarang. Tapi sepanjang dalam kesepakatan itu tidak ada seperti itu, ya setidaknya Ibu ngomong dulu sama investor ataupun Pak Anar baru Ibu itu, Pak, kami ingin mengajukan dana CSR ya, boleh nggak? Atau Pak, kami mengajukan dana bank. Nah, kalau selama dia mengizinkan, silakan Bu. Itu kita menghargai mitra kita. Dia sudah membantu Ibu ya mengembangkan, membesarkan, menjualkan ya. Nah, sekarang kalau Ibu ada keinginan untuk mengajukan kredit bank atau mendapatkan dana CSR dan lain-lain, setidaknya diomongkan Bu, diajak bicara dulu. Kalau seandainya itu didudukkan dalam perjanjian, ya Ibu jangan lakukan, dilarang misalnya. Tidak boleh lagi Bu Popon ngajuin kredit di bank, jangan Ibu lakukan. Atau Ibu ngomong dulu, Pak, kami kesulitan nih kalau ngajuin dana kredit, atau Bapak tambah lagi. Ya, dan tambah lagi nih, bantu kami lagi. Lebih kurang gitu Bu Popon ya, semuanya bisa dibicarakan. Ya baik Pak Teddy, jadi harus dibicarakan dulu dengan Hadid Kresindo ya. Ya baik Pak Teddy, Ibu, terima kasih banyak. Ya Bu, malam Bu, Assalamualaikum. Baik, Pak Ali Nur Hasan, silakan. Ali Nur Hasan. Malam Pak, tadi salam sehat. Ya, sehat selalu Pak Ali. Nah, ini produk kopinya keren nih Pak Ali. Silakan Pak Ali Nur Hasan. Iya, Pak. Ini kan tadi soal itu ya, unbest-seller tadi kan. Itu tertarik sih sebenarnya, apalagi yang untuk company profile kan kemarin saya bingung nih kalau jujur ya. Nanti bisa nggak sih Pak ada tutor untuk bikin komponen profile yang menarik gitu. Kebanyakan orang kan, kalau saya sih insya Allah paham sih, sedikit-sedikit lah. Yang Bapak jelasin tadi udah jelas banget sebenarnya. Kalau kurang jelas saya tinggal lihat di YouTube. Tapi yang kebanyakan kan teman-teman itu kurang paham gitu. Ntar ngechat pribadi atau apa kan yang bikin gemes kayak gitu kan, nggak mau ngechat di YouTube atau apa. Nah itu kan ada nggak sih Pak yang kayak model draft gitu loh pengennya itu, biar yang nggak tahu benar-benar paham gitu Pak. Itu sih Pak yang untuk company profile-nya tadi. Company profile ya. Oke, Pak Ali Nur Hasan. Minggu depan tayang untuk ini ya Pak Ali ya, reseller kopinya ya Pak Ali. Siap kan untuk minggu depan ya? Iya Pak, boleh Pak. Minggu depan Pak. Oke. Makasih lah Pak. Oke, baik teman-teman. Kalau seandainya dari tayangan ini ada teman yang lain ingin tahu, kan repot dong nanya, kita aja baru paham ditanya-tanya. Nanti video pembelajaran kita malam ini silakan di-share ya. Nanti akan saya share ke teman-teman semua YouTube channelnya malam hari ini. Silakan nanti bantu share ke teman-teman UMKM yang lain biar semuanya banyak yang paham. Saling bantu, saling menguatkannya gitu ya. Kalau tetap nggak paham juga, ya coba cari video-video pembanding ya. Banyak sekali video YouTube tentang bagaimana cara membuat company profile. Masalahnya tadi kata Pak Ali, kita ini males, nggak tahan video 30 menit lamaan cari, akhirnya nggak ngerti.
siapkan waktu. Kalau videonya 30 menit, Anda siapkan waktu 30 menit sehingga Anda bisa dengarkan dari awal sampai terakhir. Insya Allah itu bagian upaya Anda untuk memahami. Itu ya teman-teman. Pak Sam, silakan Pak Sam. Ya Pak, itu kalau untuk dana hibah itu setiap perusahaan ada Pak ya? Atau kriteria perusahaan yang seperti apa Pak? Selain Ya. BUMN. BUMN wajib, perusahaan besar biasanya disuruh untuk memberikan bantuan. Tapi kepentingan perusahaan besar tentu juga besar gitu kepada kita ya Pak. Misalkan kita dibantu tapi kita harus melakukan ini. Ya termasuk juga BUMN juga begitu. Kita minta bantuan dana CSR melalui bank, salah satu bank. Kita wajib dong buka tabungan di bank itu misalkan, atau dampaknya di masyarakat sekitar ya. Nah, jadi setiap BUMN wajib. Kalau perusahaan besar seharusnya mereka memberikan bantuan juga. Namun susah ditemui Pak kalau perusahaan besar. Sebaiknya BUMN. BUMN itu setiap daerah kan pasti ada. Minimal bank BUMN ada BNI, BRI, Mandiri, BTN, itu kan BUMN semua. Pak Sam di kota mana Pak Sam? Saya Bogor Pak, saya sering ngobrol-ngobrol sama Mas Ari. Oh iya. Bogor banyak dong. Ngebayangin kalau ngumpuk semua di BUMN kan jadi penuh itu Pak, kan repot. Nggak apa-apa. BUMN kan banyak dananya, nggak masalah. Masukin aja ke pusat, misalnya ke Pertamina melalui emailnya, kan cari emailnya Pertamina misalkan ya, masukin aja proposalnya ke email. Namanya kita usaha ya Pak, kita ngajuin dana hibah. Atau untuk ngajuin ke bank juga boleh. Itu ya Pak Sam ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Ya ada lagi teman-teman yang lain yang ingin tanya? Oke, di chat Zoom. Pak tadi tips cari kontak person kalau kita mau kirim proposal. Apa nih kontak person siapa nih Bu Santini? Prosedur pengajuan CRS-nya bagaimana Pak? Di kabupaten kami ada sementor NASA. Buat proposal bisnis Pak Ramli Malik. Proposal bisnisnya itu tujuannya untuk mendapatkan dana CSR melalui sementor NASA. Ya. Sampaikan di proposal bisnisnya. Untuk proposal bisnis, apakah bisa diajukan CSR BUMN Pak? Apakah kita harus jadi binaan BUMN? Bisa jadi binaan, bisa juga tidak ya, Bu Novi, Immanuela. Pak tadi kalau saya tidak produksi tapi grosiran, drop barang dari pabrik, gimana ya Pak company profile? Company profile-nya buatkan perusahaan Anda itu apa? Produk yang Anda drops itu apa? Produknya saja. Ya. Kalau Anda produknya nggak tentu Pak, ya salah satu yang paling sering. Ya misalkan Anda pakaian, misalnya pakaian anak-anak, pakaian dewasa, pakaian muslim, pakaian segala macam. Salah satu yang paling banyak saja yang selama ini Anda paling banyak laku, ya. Salah satunya. Oke, lagi. Tolong Pak Teddy, tolong share lagi link Reseller Nasional kemarin saya nggak bergabung di grup. Oh, belum bergabung ya. Bu Anita Bandrek. Ya sebenarnya saya sering sih ya, teman-teman kadang-kadang lupa ya di grup ya. Oke, nanti saya share lagi siapa yang berminat untuk masuk program Reseller Nasional. Pak Teddy, di mana cari informasi BUMN yang membuka peluang pengajuan CSR? Nggak ada yang dibuka. Mereka nggak nawarin, tapi kita mencari tahu. Ya, ajuin aja, nggak usah nunggu mereka buka, karena setiap saat mereka ada dananya kok. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita meyakinkan dengan proposal bisnis kita, tambahin juga komponen profile kita, ya teman-teman. Mbak Anggun ya, Bu Anggun. Tidak ada yang membuka, tapi mereka siap dananya untuk dana CSR. Ajukan saja melalui proposal bisnis. Bagus lagi kalau proposal bisnis Anda itu didukung oleh Dinas Koperasi UMKM setempat. Nah, ya lebih keren lagi itu rekomendasinya ya. Kontak person yang handle CSR, nggak tahu saya Bu. Ya, nggak tahu juga, masing-masing kan punya ininya. Silakan saja kalau seandainya di BNI, atau di Mandiri, Ibu tinggal Bu Santini tinggal di mana? Cari cabang BNI atau BRI atau BUMN terdekat saja. Sampaikan kepada mereka kami mengajukan dana CSR, tolong sampaikan. Atau cari alamat emailnya melalui Google. Misalkan Bank Mandiri, cari alamat emailnya. Sampaikan, kirim melalui alamat email ya. Pak Teddy, apakah dari UMK Naiklas bisa bantu buat HKI? Tempo hari ada mitra kita untuk bantu HKI ya teman-teman.
Coba cari di YouTube channel Komunitas UMKM Naik Kelas tentang HKI. Edison apa ya, Arif Edison apa kayak gitu, saya lupa. Nanti saya share lagi deh. Atau cari di YouTube channel kita tentang hak kekayaan intelektual, pernah kita tayang. Kemudian bagaimana cara mendapatkan dukungan dari Dinas Koperasi Kabupaten Pak Teddy? Datang ke Dinas Koperasinya atau cari teman yang kenal. Ya, sampaikan bahwa kami UMKM ingin mengajukan dana CSR, kalau bisa didukung oleh Dinas Koperasi. Mudah-mudahan Dinas Koperasi memberikan surat rekomendasi. Ya, dana CSR itu semua BUMN ada ya, Bu Asrita, semua BUMN tadi ya. Kalau kita di daerah, cari saja bank BUMN. Ada juga semen, ada pupuk, macam-macam ya. Jangan ke SPBU ya, bukan BUMN. SPBU itu walaupun Pertamina itu milik pribadi itu ya. Jangan ke SPBU ya. Itu bukan BUMN. Oke. Nah, ada lagi. Oke, teman-teman, kalau nggak ada, jam pun sudah 9:30 malam, udah cukup malam di Papua atau Sulawesi, Indonesia Timur, juga 11:30 malam ini. Ya. Di Cimahi masih jam 7 pagi ya, Kang Asep ya. Semakin segera aja nih Kang Asep. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sharing malam hari ini bisa membantu teman-teman semua, hal sederhana yang dilakukan oleh komunitas UMKM Naik Kelas. Ya, tapi mudah-mudahan nilai manfaatnya. Kebersamaan kita di ruang Zoom ini pun adalah suatu jaringan yang sangat kuat. Jangan lupa tadi produk mie kelor, ya, hati-hati makannya, ketagihan nanti. Tapi barangnya pasti laku, gampang jualnya. Ya, Bos Clean dari Mas Hari segera menjadi reseller karena belum tayang secara nasional. Anda orang pertama yang bisa jualan Bos Clean, gampang laku, tidak ada rumah yang tidak ada motor. Tinggal upaya kita untuk berjualan, menambah omzet. Selain omzet produk yang teman-teman miliki, tambah lagi dengan omzet mie kelor, tambah lagi dengan omzet Bos Clean. Oke, nanti next minggu depan Pak Ali Nur Hasan, ini kopinya dari cup langsung nih ya, ini enak banget nih, langsung seduh di cupnya langsung ya. Nanti produk siapa lagi, silakan chatting saya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dan menjadi wawasan yang baru bagi teman-teman semua. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Selamat malam. Terima kasih malam semuanya. Teman-teman lainnya ya. Terima kasih, Pak.